بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحابته ومن آمن به واتبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبه قال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Laqad akhadna, yakti teman-teman wis ngalap sapa kita mitsaqa bani Israila ing perjanjiane Bani Israil, perjanjian alal imani ing atase iman billahi kelawan Allah wa rusulihi lan piro-piro utusane Allah. Wa arsalna lan ngutus sapa kita ilaihim maring Bani Israil ngutus rusulan ing piro-piro utusan. Tapi apa yang terjadi? Kullama jaa, ing dalem kapan-kapan teka hum ing Bani Israil sapa rasulun utusan siji minhum saking rusulan oleh teka bima kelawan gawa ajaran la tahwa kang ora seneng apa anfusuhum piro-piro awake Bani Israil, piro-piro nafsuwe Bani Israil, piro-piro atiye Bani Israil. Bayane mak minal haqqi, nyatane kebenaran. Kazzabu mangkang gorohaken sapa Bani Israil hu ing rasul. Karena semua ulama ahli tafsir sepakat jawabnya kullama jaa itu mahdzuf. Itulah kemudian Imam Suyuti mentakdirkan lafaz kadzabu. Fariqon ing sak golongan minhum saking rusul kadzabu ngorohaken sapa Bani Israil. Wa fariqon lan ing sak golongan kang liyan minhum saking rusul yaqtuluna pada mateni sapa Bani Israil. Siapa tokoh atau ikon Nabi Rasul yang dibunuh oleh Bani Israil? Di antaranya Zakaria, kaya Nabi Zakaria. Wa Yahya lan Nabi Yahya. Wa ta'biru utawi gawe tembung bihi kelawan lafaz yaktulun. Kalau kita perhatikan di sini redaksinya sedikit berbeda. Ketika mendustakan menggunakan fiil madhi fariqan kadzabu, tapi dalam hal pembunuhan kepada para nabi itu menggunakan fiil mudhari wa fariqai yaqtulun. Dua fariqan qatalu. Apa salah satu hikmah? Wa ta'biru utawi nembungaken bihi kelawan yaktulun duna qatalu ora kelawan lafaz qatalu. Hikayatan krana nyritakaken lil hali maring keadaan al madiyati kang wis keliwat. Di samping lil fasilati krana arahe fasilah. Fasilah ku apa? Akhir ayat, akhir pernyataan, itu namanya fasilah. Itu banyak ulama-ulama pakar sastra sangat memperhatikan fasilah demi untuk menjaga agar perkataan yang disampaikan itu mengandung sajak. Alhamdulillahi rabbil alamin
wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Bisa saja warusul, paham kan? Tapi nanti fasilahnya tidak terjaga sehingga ungkapannya tidak bersajak. Paham yo? Lah kalau kita perhatikan ayat yang sebelumnya itu akhirnya menggunakan walahum yahzanun. Nun, makanya ayat berikutnya tulun hampir tetap bersajak. No, paham yo? Bismillahirrahmanirrahim. Wahasibu lan pada nyana sapa Bani Israil. Kapan hasibu maknanya nyana, nyangka. Kapan hasaba maknanya ngitung. Paham ya? Wis beda. Wahasibu lan pada nyana sapa Bani Israil aidzannu. Tegese nyana sapa Bani Israil nyana an ing setuhune kelakuan. Ane arane mukhaffafah minats tsaqilah. An ing setuhune kelakuan ikula takunu ora tinemu apa fitnatun fitnah. Ada lagi yang membaca Allah takuna. Kalau dibaca Allah takuna maka annya adalah an masdariyah. Wahasibulan pada nyana sapa Bani Israil aidzannu tegese nyana sapa Bani Israil nyana Allah takuna ing nyenta ora tinemu. Lafad la takun birraf'i kena kelawan diwaca rafa'. Kapan diwaca rafa' fa'an mongkoti anikum mukhaffafatun an kang ditakhfif saking anna kang ditasydid. Iku mukhaffafatun an kang ditakhfif saking anna kang ditasydid. Wan nasbi lan diwaca nasab alla takuna. Lah kapan diwaca nasab fahiya mongkoti anikum nasibatun nasobaken. Ala kulli hal, apakah an itu dijadikan sebagai mukhaffafah minats tsaqila sehingga la takunu adalah khobarnya, atau an itu dijadikan sebagai an masdariyah yang beramal menasabkan, maka ulama sepakat takunu di sini merupakan fi'il tam. Paham yo? No. Ai taqa'u tegese tumiba apa fitnatun fitnah. Ay adzabun tegese siksa bihim kelawan Bani Israil sebagai konsekuensi ala takdzibir rusuli ing atase nggorohaken para rasul wa qatlihim lan mateni ar-rusul. Fa'amu mongko padha picek sapa Bani Israil anil haqqi saking kebenaran. Falam yubsiru mongko ora ningali sapa Bani Israil hu ing al-haq. Wasammu lan pada budeg sapa Bani Israil anistimaihi saking ngrungokaken al-haq. Tapi perhatikan betapa luas, besar dan agungnya kasih sayang Allah kepada manusia. Semono wis mendustakan para nabi, para rasul, bahkan membunuh banyak para nabi dan para rasul, tidak mau melihat kebenaran, tidak mau mendengar kebenaran, menutup mata dari kebenaran, menutup telinga dari kebenaran. Summa taba mongko keri-keri nerima taubat sapa Allahu Allah. Masya Allah. Summa taba mongko kari-kari nerima taubat sapa Allahu Allah alaihim ing atase Bani Israil lamma tabu ing dalam sumangsane pada taubat sapa Bani Israil. Wes aman maning, enak maning, bagus maning, blegedut maning, beler maning. Iya.
Summa amu mongko keri-keri pada picak sapa Bani Israil wasammu lan pada budeg sapa Bani Israil sanian ing dalam ambal kang kaping pindho. Walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan dari mereka, kathirun yo wong akeh, minhum saking Bani Israil. Lafad kathirun badalun iku dadi badal minad dhamiri saking dhamir kang ana ning lafad summa amu wasammu. Wallahu basirum bima ya'malun. Wallahu ta'ala iku basirun zat kang ningali, zat kang mirsani bima kelawan perkara ya'maluna kang pada nglakoni sapa Bani Israil. Fayujazi mongko bakal bales sapa Allahim ing Bani Israil bihi kelawan ma ya'malun. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafara yakti teman-teman kufur sapa alladzina wong akeh. Silai alladzina qalu kang pada ngucap sapa alladzina ngucape innallaha setuhune Allah zat kang disembah kelawan hak huwa ya Allah iku al-masihu wong kang jejuluk al-masih ibnu Maryam kang dadi putrane Maryam. Sabaka wis dingin apa misluhu padane dawuh laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Atau sabaqu wis dingin apa misluhu padane lafaz al-masih ibnu Maryam. Wa qala lan ngandika lahum maring alladzina qalu sapa al-masihu nabi kang jejuluk al-masih ngendikane ya bani Israil he bani Israel u'budu nyembah sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Sapa Allahku Rabbi ya pangeran ingsun wa rabbakum lan pangerane sira kabeh. Jangan sembah aku sama seperti kalian, hambanya Allah, budaknya Allah, pelayannya Allah. Fa inni mangka setune ingsun iku abdun kaula. Walastulan oranana sapa ingsun orana niku bi ilahin pangeran. Jangan kalian jadikan aku sebagai sekutu Allah. Sebab uang kapan wis melakukan persekutuan atau mempersekutukan Allah wis ini merupakan puncak kening puncak dosa. Innahu setuhune kelakuan iku man utawi sapane wong iku yusyrik nyekutuaken sapa man billahi kelawan Allah fil ibadati ing dalam ibadah nyekutuaken ghairahu ing liyane Allah. Faqad harrama mongko teman-teman ngaramaken sapa Allah alaihi ing atase man diharamaken al jannata ing swarga. Maknane diharamaken aimana ategese nyegah sapa Allahu ing man ayyadkhula ing nyento manjing sapa manha ing jannah. Tali nempati ini ngendek masih mending wong edan. Ala maqalahu ba'dul ulama ditempatkan di sebuah tempat antara surga dan neraka. Tapi wong kapan wis mempersekutukan Allah maka tempate wa ma'wahun nar. Wa ma'wahu tinggon balike man, nggon ngungsi man iku annaru neraka. Tidak ada satupun yang bisa menolong mereka, siapapun. Wa malidz zalimin lan orana iku kedue pira-pira wong kang zalim kabeh. Min ansorin utawi pira-pira penulung
Mine lafad min ansor zaidatun iku zaidah. Yamna'una kang nyegah sapa ansor hum ing alladzina hum ing man yusyrik billah. Yamna'una kang nyegah sapa ansor hum ing man yusyrik billah, nyegah ngalang-ngalangi min adzabillahi saking siksaane Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah disampaikan pada ayat yang sebelumnya tentang kegalauan, kegelisahan sementara ahli kitab yang kemudian mendapatkan hidayah dan masuk Islam, akan nasib teman mereka, sahabat mereka, keluarga mereka, orang tua mereka yang Yahudi, yang Nasrani, dan sebelum bertemu dengan Islam, sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah lebih dulu meninggal dunia. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangankan Yahudi, jangankan Nasrani, sabiin sekalipun, asal mereka pada masa transisi, pada masa fatrah beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya, beriman kepada hari akhir, dan kemudian iman mereka dibuktikan dengan melakukan aksi amal soleh, maka mereka selamat. Mereka tidak akan dihinggapi oleh ketakutan, mereka tidak akan mengalami kesedihan. Maka selanjutnya Allah kembali menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengikat perjanjian yang kuat dengan Bani Israel. Sementara ulama memaknai akhzul misak yang dimaksud di dalam ayat ini dan juga di ayat-ayat yang senada itu ada dalam bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka perangkat untuk memahami tentang ketauhidan, memahami tentang kebenaran, memahami tentang mana yang terang dan mana yang gelap. Apa itu? Al-aql. Istilah misak ini di dalam Al-Quran kita temui sangat banyak. Bukan hanya misak atau perjanjian antara Allah dengan ahli kitab, antara Allah dengan Bani Israel, tapi juga misak dan perjanjian secara umum antara Allah dengan jin dan manusia. Yaitu ketika masih berada di dalam alamul arwah, di mana semua manusia dan jin di dalam alamul arwah itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pertanyaan ini kemudian menjadi sebuah perjanjian yang mengikat. Jare Gusti Allah, alastu bi rabbikum. Dijawab qalu bala. Nah, jadi sebetulnya perjanjian yang paling asal itu adalah perjanjian di alam arwah ini. Tanpa terkecuali semua ditanya oleh Allah dan memberikan jawaban bala syahidna.
Semua menyatakan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Semua memberikan pernyataan iman dan percaya. Kemudian tidak hanya itu. Setelah episode ini kemudian masuk pada episode berikutnya, yaitu ditampilkannya mereka di atas bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala membekali mereka dengan akal, di mana akal ini sedikit banyak mampu mengantarkan kita untuk bisa memilah-memilih, mampu menunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang buruk, mana jalan yang terang, mana jalan yang gelap, mana iman yang sahih dan mana iman yang tidak benar. Akan tetapi akal yang pada dasarnya ini mengantarkan kepada kebaikan seringkali terkontaminasi oleh berbagai macam kepentingan, seringkali tergoda dan terbujuk oleh nafsu kebinatangan, sehingga akal ini tertutup. Maka di samping Allah Subhanahu wa ta'ala membekali akal, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Untuk apa? Di antaranya agar ketika keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala ditegakkan, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk mengelak. Yang Gusti Allah ku ya alim, Gusti Allah ku wis weruh bakale kedadiane kaya ngapa, bakale kepribet. No. Mereka yang ketika di alam arwah mengatakan bala syahidna, iku engko jari Gusti Allah bakale besok iku mengelak, bakare melintir, bakale beralasan bahwa mereka lupa dengan ikrar dan pengakuan ini. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di sini maka kemudian Allah utus para rasul. Allah mutus para rasul. Untuk apa? Untuk agar mematahkan argumentasi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat lain disebutkan li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Jadi diutusnya para rasul itu agar orang-orang yang menentang kebenaran ini tidak punya alasan untuk membela diri. Sebab mereka itu nanti akan beralasan seperti itu. Alasannya apa? Duh ya Allah, pangapura baiklah kita kelalen yen bengen pernah mengatakan bala syahidna. Duh ya Allah ya pangapura baik arane kula wong beli ngerti. Loh, pangapura baik yang kula si beli weru, paham kan? Maka diutusnya para rasul itu dalam rangka qat'an li hujjatihim, untuk memutuskan alasan mereka tidak beriman kepada Allah, alasan mereka menolak kebenaran yang datang kepada mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Loh.
Mangkane alasan beli ngerti, alasan bodoh, alasan ora weru iku beli kanggo lamun sampian urip di tengah-tengah masyarakat yang berilmu. Paham le maksudnya? Karena nih ya, ada beberapa orang yang sengaja menghindari ngaji. Kita kaget. Kok ada orang yang ngaji itu dianggap sebagai satu momok yang menakutkan. Ngaji kemudian momok. Momok yang menakutkan sehingga mereka hindari. Setelah ditanya-tanya, ditelisik, apa sih? Kenapa sih sampai kalian melihat ngaji itu sebagai sebuah momok? Ternyata, ya kan enak bodoh, enak beli ngerti. Lamun ngelakoni kesalahan, arane gawang bodoh dimaklumi lah. Ini fahmun khati, pemahaman yang jelas salah. Sidnal Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkiratul Ammah, beliau menjelaskan bahwa al-jahlu qisman. Bodoh itu ada dua. Ma'zur wa ghairu ma'zur. Ada bodoh yang ditoleransi, ada bodoh yang tidak ditoleransi. Bodoh yang ditoleransi ialah pengakuan bodoh orang yang baru masuk Islam. Ana wong nembe manjing Islam. Iya kan? Tiba-tiba manjing Islame wulan Roah. No, waya Ramadan beli weru maning. Esuk-esuk medang, esuk-esuk ngopi. Mala-mala tesubuh kelonan karo rabi. Tapi kelonan karo rabi lah kasing weru. Medang ngopi karo jabure ning jaba umah daripada weru. Di para cari sampean ke lagi mingguburinane kawis syahadat terus manjing Islam. Kin Ramadan si ora puasa esuk-esuk madang. Kemudian dia ngomong, puasa tuh apa? Ya wong kapan wis Islam, kapan iman, ketika tiba bulan Ramadan, maka dia wajib puasa. Puasa itu dari sejak terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari, dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya. Kita mau esok sembahyang subuh kelonan karo rabi. Lah sampeyan sih. Kelonane ongko, medange ongko, jabure ongko. Dayambo ya yang kita si beli weru kita si beli ngerti. Nah, maka bodoh orang yang baru masuk Islam masih bisa ditoleransi. Apalagi kalau kemudian kehidupan dia dulunya betul-betul di tengah komunitas non-muslim yang tidak mengerti sama sekali tentang detail-detail ajaran Islam. Paham ya? Wes. Atau pengakuan bodoh wong sing uripe ning jero alas, ning jero gua, ning dhuwur gunung, ado mana, ado mene, ado mono. Beli weru anak internet, beli weru anak TV, beli weru anak macem-macem, beli weru anak. Iya. Membae bengen ning alas kun pernah ana wali lewat. Pernah ana wali tapa dan dia akhirnya masuk Islam. Sebelum dia belajar lebih lanjut tentang ajaran Islam, wali itu meninggal dunia karena satu dan lain hal dia tidak bisa meninggalkan tempatnya. Paham kan? Hidup di tengah hutan yang seperti itu, kemudian bertemu dengan orang, ada satu amalan yang dia lakukan dan itu ternyata melanggar. Ketika ditegur beralasan yambolo cah yang kita si wong totok beli mende-mende beli weru apa-apa.
kita sih meneng ning kene baik, tadi beli ngerti ijo, beli ngerti abang, beli ngerti kuning, beli ngerti biru, yambo. Bisa diterima mungkin alasan dan pernyataan serta pengakuan bodoh orang yang seperti itu. Tapi pengakuan bodohe wong kang parek karo majelis ilmu, pengakuan bodohe wong kang parek karo ulama, pengakuan bodohe wong yang tempat tinggalnya dekat dengan komunitas ilmu agama. No. Siran apa beli puasa ku waduh yang pula kita beli ngerti puasa ku wajib. No. Siran kenang apa beli sholat. No. Ya kita sih melu umum baik, umumnya wong kan bakal sholat ke padu maghribe baik. Malah ana sing umumnya wong bakal sholat padu jumate baik. No, malah kita duwe kenalan bakal sholat padu rayae baik. No. Iya. Tapi dia hidupnya di tengah-tengah pesantren, dekat dengan komunitas ilmu pengetahuan. Maka ketika dia beralasan saya tidak tahu, saya bodoh, yambo kita sih yang beli ngerti, wong bodoh, malaikat ngomong, napa sih bodoh beli gelem ngaji? Paham boleh maksudnya? Paham tidak? Lah, maka bodohnya orang yang semacam ini adalah kategori bodoh yang ghairu ma'dzur. Bodoh yang tidak bisa ditoleransi. Kok sampai ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat. Misalnya, dilihat, dia hidup di mana? Dia hidup di era transisi. Di masa transisi, fi zamanil fatrah, di waktu di mana tidak ada nabi, tidak ada rasul. Nisbat untuk Bani Israel, mereka yang hidup di tengah-tengah antara zaman Nabi Isa karo zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisbat untuk orang Arab yaitu mereka yang hidup di antara zaman Nabi Ismail karo zaman Kanjeng Nabi. Awas ya. Zaman fatrah itu beda. Kapan kanggo Bani Israel ma baina Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman fatrah. No. Untuk Bani Israel. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah Nabi dan Rasulnya Bani Israel. Paham kan? Oke. Maka waktu di antara Isa dan Nabi Muhammad ini namanya masa transisi. Zaman fatrah. Yes. No. Tapi kanggo wong Arab, karena orang Arab itu nabinya bukan Nabi Isa, walaupun mengakui Isa sebagai nabi min ambiya illah. Paham kan? Karena la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tapi wong Arab iku nabinya dudu Nabi Isa. Nabi Isa iku nabi khusus kanggo Bani Israel. Sampeyan kudu weruh. Sing arane para nabi, para rasul iku macam-macam. No, ya pada ketika kemudian Nabi mengatakan para ulama sebagai warathatul ambiya, nabi iku macam-macam. Ana nabi level desa, ana nabi level qabilah, ana nabi level negara. Paham kan? Macam-macam. Nabi Syuaib itu nabi level desa. Beliau hanya menjadi nabi di Madian. Nabi Syuaib mertuai Nabi Musa, hidup sezaman dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Syuaib hanya jadi nabi kanggo wong Madian. Tapi Nabi Isa nabi wong Bani Israel. Paham tidak maksudnya? Lah ana nabi kang dadi nabi dunia akhirat. Nabi bangsa manusia, bangsa jin. Nabi kabeh bahkan awit zaman Nabi Adam sampai manusia paling terakhir menjelang hari kiamat. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayatnya wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Jadi nabi yang kafa itu mung Kanjeng Nabi. Sehingga wong Arab nabi ya dudu Nabi Isa. Maka perhitungan zaman fatrah untuk orang Arab bukan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa bukan Nabi mereka. Lantas Nabi yang ada di tengah-tengah orang Arab terakhir itu siapa? Ternyata menurut pendapat mayoritas ulama adalah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Paham ya?
Lah, maka zaman fatrah bin nisbatil Arab adalah ma baina Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa ma baina Ibrahim duduk ma baina Ismail? Sebab ning sejarah wafate Nabi Ismail lebih dulu daripada Nabi Ibrahim. Paham ya? Jadi Ibrahim walaupun bapak tapi wafate Nabi Ismail dingin. Maka tetap hitungannya ma baina Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah mereka yang hidup di zaman fatrah, kemudian mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, ya wajar, tidak ada nabi yang mengingatkan. Lagu ning kene. Wes. Jadi diutusnya nabi itu dalam rangka untuk memutuskan hujjah dan alasan orang yang mengelak menerima kebenaran. Coba. Ini ayat gin Allah Subhanahu wa taala dawakan, laqad akhadna mitsaqo bani Israil. Sementara ulama ada lagi yang memaknai mitsak itu adalah perjanjian yang tertulis nyata di dalam kitab samawi mereka. Mitsak itu apa? Ada dalam Taurat. Mitsaknya ada dalam Injil. Mitsaknya ada dalam Suhuf. Di situ ada perintah Allah untuk mereka beriman. Dijelaskan bahwa mereka sebelumnya menyanggupi untuk iman, menyanggupi dengan segala takalif yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba lihat apa realitas yang terjadi. Jare Gusti Allah, sungguh aku telah mengambil perjanjian Bani Israel dan aku utus untuk mereka para rasul. Tapi apa? Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Setiap satu rasul datang kepada mereka, apa yang dilakukan? Dideleng dingin. Ajarannya apa rasul ini? Kalau ajaran yang dibawa oleh rasul itu tidak sesuai dengan selera mereka, malatahwa anfusum itu selera mereka, kepentingan mereka, paham le maksudnya? Yang diingini oleh mereka, maka bukannya mereka beriman, malah sebagian rasul itu didustakan, sebagian malah dibunuh. Baleni, kullama ja'ahum rasul, setiap atau pada saat datang kepada mereka utusan Allah dari para utusan Allah, setiap datang kepada mereka utusan Allah, apa yang terjadi? Kalau kita melihat ayat lain, maka jawabnya kullama itu adalah istakbartum. Karena ayatnya kullama ja'akum rasulun, paham kan? Karena istakbartum. Jadi mereka itu sombong, tidak mau menerima. Coba lihat ayat Al-Quran. No. Ketika Rasul datang kepada mereka, apa yang dilakukan? Mereka mengatakan, la siraku. Masa ya temen. Loh, ari Nabi, ari Rasul iku wong pilihane pangeran. Masa ya pangeran milih je siraku anake siapa? Ada kan dalam Al-Quran? Sampai Rasul yang datang itu dianggap sebagai safi dan kemudian membela diri bahwa tidak ada safah pada diri mereka. Gila, mereka merasa diri pendidikan di atas rata.
Sehingga ketika itu dari kalangan akar rumput, mereka tolak. Mereka tolak. Makanya sampean siap-siap. Lamun misalnya duduk keluarga kiai, toli alim dari kiai, wawis. Awal perjuangan kudu siap. Paham ya? Itu wis sunnatullah, sudah terjadi seperti itu. Ya kecuali mungkin ke depan kita bisa merubah cara pandang masyarakat umum ini, bahwa melihat itu bukan dia anak siapa, bukan dia dari keluarga mana, tapi yang dilihat adalah mafi, apa yang ada pada diri orang itu. Tapi justru berhasilnya seseorang, baik dirinya atau yang mendidiknya, itu ketika fenomenanya seperti ini. Tadi maknanya anak uang, anaknya uang biasa. Anaknya uang biasa, bapaknya pekerja kasar, misalnya serabutan, makanya ya dudu santri, dudu apa tekening anak, ya diaranane siapa ngarani anak ya padu asal baik kadiman misalnya. No, iya. Tapi ternyata anaknya bareng gede jaluk mondok. Ternyata mondok semangatnya luar biasa. Wallahu yaftahu alaih. Allah kasih dia futuh. Masya Allah. Alim liga gila-gila. Maka ini, orang ini kemudian ketika menjadi ulama, dia berhasil dan guru yang mendidiknya adalah guru yang berhasil. Kenapa? Karena telah menjadikan ulama orang yang menurut pandangan banyak orang beli pantas dari ulama. Masa anak kiai kadiman? Bamle. Iya. Kuning kene. Jadi mereka ketika menerima kedatangan para nabi, para rasul, mereka sombong, mereka congkak. Mereka merasa diri mereka lebih tinggi. Kemudian sebagian dari para nabi, para rasul itu mereka dustakan. Wah, paling andel, dipercaya. No. Anak rasul yang kemudian mengingatkan mereka, kalau kalian menentang ajaran yang aku bawa, kalian tidak percaya kepada saya, ingat, Allah akan turunkan bencana pada kalian. Allah akan azab kalian. Apa ditantang? Bro, pengelan sira arep penurunakan azab apa? Waktu sing langit arsil alina hijaratan minas sama. Coba ditantang, udunakeun dan watuwe coba dilantak coba. No. Udunakeun dan watuwe. Tidak hanya itu, wa fariqay yaqtulun. Ini menceritakan keadaan dulu, bagaimana kejamnya, bagaimana jahatnya mereka. Sebagian dari para nabi seperti Zakaria, Yahya itu mereka bunuh. Sehari Bani Israel pernah membunuh 70 nabi. Coba. Sekedar mendustakan, ya wajarlah, orang punya kepentingan. No. Tapi ketika sudah sampai pada level membunuh manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang diutus oleh Allah, manusia yang disucikan oleh Allah, Masya Allah, maka ini bukan kejahatan biasa ini. Itulah kenapa kalimatnya juga menggunakan redaksi fi'il mudhari. Artinya kita boleh melupakan bahwa mereka, di antara mereka ada yang pernah mendustakan para nabi. Tapi jangan pernah melupakan bahwa sekelompok dari mereka ada yang pernah membantai para nabi dan melakukan pembunuhan kepada para nabi. Paham tidak? Karena ini bukan kejahatan biasa. Paham tidak maksudnya? Jadi kira-kira tergambar terus bahwa wa fariqay yaqtulun itu. Seakan-akan Allah bermaksud seperti itu. Di samping dari sisi bahasa juga untuk menjaga agar ayat-ayat ini tetap bersajak. Paham kan? Oke. Wa
hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Uwong iku kapan salah toli ora dihukum, ora disangsi, iku akhirnya tambah beler. Contoh sing gampang. Ning pondok, misalnya anak santri melakukan pelanggaran, mungkin karena orang tuanya itu kenal baik dengan saya. Ya biasa sih, cuman bapaknya kenal baik dengan saya. Lah, orang itu saya tahu melakukan pelanggaran, didiamkan. Sekali didiamkan, maka dia akan tambah berani melakukan pelanggaran atau tidak? Akan tambah berani. Perang saya apa? Tenang baik. Kita sih bakal melanggar pader ora dihukum. Paham tidak maksudnya? Paham tidak? Dalam kehidupan seperti itu. Orang ketika maksiat, ketika melakukan dosa, kemudian Allahu yumhil. Allah yumhil. Yumhil itu apa sih? Tidak langsung memberikan hukuman. Menunda hukuman. Saya sering menyampaikan, ingat, al-imhal laisa biihmal. Penundaan itu bukan berarti pembiaran. Eling-eling ya. Penundaan itu bukan berarti pembiaran. Ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita tidak merasakan akibat, berarti kita ditunda dari merasakan bukan berarti pembiaran, bukan berarti kita tidak akan merasakan. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Yes. Jadi ketika orang melakukan kesalahan tidak langsung dihukum, bukan berarti tidak akan dihukum. Paham kan? Nah, itu. Al-imhal laisa biihmal. Penundaan bukan berarti pembiaran. Wes. Seringkali adanya penundaan ini, salah satu kenapa sih ada penundaan? Ya karena Allah itu memiliki sifat dan nama Al-Halim. Apa Halim itu? Alladzi yuakhirul uqubah. Zat yang menunda siksaan dari orang yang berhak mendapatkan siksaan. Itu namanya Halim. Jadi kapan anak wong nglakoni salah, anak wong delagdak, iku beli langsung ditegur, beli langsung disiksa, beli langsung diuji, beli. Iku arane Halim. No. Lah seringkali sifat halimnya Allah ini kemudian disalah tafsiri oleh banyak orang. Termasuk Bani Israel. Ketika mereka mendustakan para nabi, ketika mereka membunuh para nabi, karena tidak langsung siksaan itu datang kepada mereka, maka wahasibu alla takuna fitnah. Mereka mengira, mereka menduga bahwa tidak ada fitnah, tidak ada cobaan, tidak ada siksaan yang mereka terima akibat dan konsekuensi dari mendustakan para rasul dan membunuh para rasul. Paham le? Oh, tenang baik ku nyatane kita mateni wingi nabi pitu kita kabeh lho. Lah apa sih sampai sekarang masih sehat, masih waras? Paham le maksudnya? Nah itu. Maka hati-hati dengan penundaan ini. Yang kadang kalau terjadi kepada kita juga disebut dengan istilah istidraj. Hati-hati. Kalau kita tidak cerdas menyikapi, maka yang terjadi malah kita semakin buta dari kebenaran. Malah membuat kita semakin tuli dari kebenaran. Paham kan? Iya. Karena tidak disiksa, akhirnya harus tenang bae, tambah wani, tambah delagdak, tambah nakal, tambah anu.
Dia tidak akan melihat kebenaran, tidak mau lagi mendengar kebenaran. Ini baru Allah turunkan siksa. Setelah turunkan siksa, merengek-rengeklah mereka, menangislah mereka, merajuklah mereka. Ya Allah, menyesal, iya percaya, maafkan kami yang kemarin. Tapi ya Allah ya, rahmati Gusti Allah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ada seorang wali dialog dengan iblis. Cari wali, ya mal'un, ya matrud. Wali ngundang iblis mal'un. Mal'un itu kan artinya terlaknat. Cari iblis, Syekh, sampeyan ari ngundang kita aja padu asal bae sih. Maling-malingane kita karo sampeyan ku ora wawuan, ora baturan, dudu bala. No, iya. Tapi ya ngundang aja padu sembarangan bae, malun. Iya. Ya memang kamu itu makhluk yang berhak mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Didebat wali ya. Kalau iblis didebat, iblis ku alim ya. Allah mah. Cari iblis sampian kita ki mekanen ki oli rahmati Gusti Allah. Lok beli si maca Quran, Masya Allah, disindir balik. Lok beli si maca Quran, ningguran kan anak ayati wa rahmati wasi'at kulla syai' wa ana minasy'. Cari iblis lu rahmati Gusti Allah wasi'at kulla syai', ngemot ning kabeh suwi-suwi wa ana minasy'. Sembarangan undang kita malkun lu. Kok ning kene? Summa taballahu alaihim, Allah terima taubat mereka. Wes diterima maning ya wong kumokonan kok. Wong iku iya, mangkane kapan kalau kita lihat dari perspektif dan kacamata tasawuf sebenarnya iku sing bagus iku ya musibah, sakit, beli duit, iya. Rabi beli nurut. Iya. Laki ngayap baik. No, anak nakal. Iya. Pribensi di balik semua itu membuat kita dekat dengan Allah. Ya bencak. Bro, sampean kira-kira lamun rezeki enak, rabi nurut, anak nurut, rabi taat, wes keuangan mapan, kiyeng beli makan jamiah. Kanggo apa jamiah? Yang kita duit mapan wis sugih je. Loh, iya kan? Ini kita berbicara umum ya, berbicara umum. Oh, berbicara umum. Orang seperti itu. Orang itu datang ke jamiah, ke apa itu? Ya artinya dengan membawa problem masing-masing. Ana sing pancen kepengen dagangnya laris, melu jamiah waqiah. Kan. Ana sing pancen lagi mengalami kegalauan hidup, melu jamiah rotib. Melu jamiah hadiyu. Ana sing lagi apa raneka ngerasa aduh wis pokoke hidup itu seperti tersiksa, apa tidak mendapatkan keterangan, akhirnya melu jamiah maulid. Jadi keadaan niku kapan wis mulai enak, wis mulai mapan, iki seringkali membuat orang itu kemudian menjadi lupa kembali. Kula pernah anak wong sing cerita karo kula. No. Ente kapan masih dari santri? Mutolaah kang wekel, belajar kang wekel, ngaji kang wekel. Kok kapan wis dadi kiai kang paling beli kiyang iku mutolaah. Ya mutolaah kang gua apa terus tentang kiai iku je. Loh, ini gini. Insyaallah.
biasa ketika sudah menjadi kiai tapi masih ngaji, masih mutolaah, masya Allah, luar biasa. No, kayak Kiai Rofik, sudah pondok tapi masih wekel. Itu karena wong mekonon. Wah, aku prihatin sampai masya Allah singarani dagang, iya. No, singarani dagang dipuasai, dianui. Kun ku janji durung laris, bro, janji wis laris mesti yang puasa. Ki yang nyempet ning Astana Gunung Jati mana dagangnya wis laris, ya boro-boro lah. Liburan ning villa ya iya, loh kan kono lho, paham ya. Jadi keadaan enak itu seringkali membuat orang itu kemudian lupa. Maka setelah mereka sadar taubat kepada Allah, Allah terima taubat mereka, tali wes kehidupannya normal maning, akhirnya apa? Summa'amu wasomu blasar maning, picek maning, budek maning, walaupun beli kabeh kasirum minhum, banyak dari mereka seperti itu lagi. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah melihat apa yang mereka lakukan, sehingga tanamkan dalam hati kalian al-imhal laisa bi-ihmal. Penundaan bukan berarti pembiaran. Itu kenapa? Karena Allah melihat semua yang kita lakukan, semua rekamannya utuh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Tidak sekarang, bukan karena tidak dibalas, belum, paham kan? Bisa jadi sekarang belum, besok bisa jadi lusa, bisa jadi tahun depan. Wallahu basirum bima ya'malun. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yes. Kemudian lebih spesifik, ayat ini membicarakan tentang kufurnya orang-orang Bani Israel, yaitu dari mereka Bani Israel yang menyatakan bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam. No. Makanya ya bagaimanapun orang Nasrani itu ya kafir, paham kan? Ayatnya jelas, yang menganggap Al-Masih sebagai Tuhan kafir. Ayatnya jelas, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Tapi persoalan bahwa mereka itu kafir, apa ia harus kemudian, woi kafir? Kan gak seperti itu juga, paham kan? Loh iya, iya kafir tahu, sudah final. Siapa yang menyatakan Isa Al-Masih sebagai Tuhan itu kafir. Iya, final sudah selesai. Loh. Tapi bukankah Islam itu agama dakwah? Bagaimana kita agar menyadarkan orang yang punya keyakinan yang salah ini agar mereka kembali pada keyakinan yang benar sesuai dengan fitrah. Ingat, al-Islam dinut dakwah. Dakwah itu prinsipnya merangkul, bukan memukul. Mengajak, bukan mengejek. Apa boleh kita mengejek sesembahan orang selain Allah? Itu dilarang walaupun kita tahu itu salah, itu tidak benar. Kenapa? Ayatnya jelas dalam Al-Qur'an. Wala tasubbul ladzina yad'un wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Karena kalian nanti yang akan menjadi penyebab Allah dicaci maki oleh mereka. Paham? Kalau kita tidak mencaci maki mereka, mereka tidak akan mencaci maki Allah. Tapi karena kita mencaci maki mereka, akhirnya mereka mencaci maki Allah. Berarti penyebab dicaci makinya Allah siapa? Kita sendiri. Paham tidak maksudnya? Jelas sudah.
Ini dalam rangka muamalah. Dalam rangka privasi kita, akidah kita. Ya sudah pasti dong kita meyakini Islam satu-satunya agama yang benar. Kita tidak membenarkan pemikiran-pemikiran orang liberal yang mengatakan semua agama benar. Kita tidak terima itu. Akan tetapi keyakinan kita bahwa Islam satu-satunya agama yang benar bukan berarti kemudian membuat kita tidak bisa hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Jelas atau tidak? Yang nyatanya dalam Al-Quran ada ayat lakum dinukum waliyadin. Ini kan berarti kan prinsip kita bermuamalah. Ya atau tidak? Mari kita ajak mereka yang akidahnya, cara berfikirnya itu menyimpang, tidak benar. Mereka mengatakan Al-Masih Ibnu Maryam adalah Tuhan. Ini logika yang kita kaji dari sisi mana saja. Orang paling bodoh sekalipun itu akan merasa aneh. Dari sisi mana sih Isa itu dianggap sebagai Tuhan? Sebagai Allah. Wes sekin makanya. Tuhan yang ada dalam bayangan dan benak semua orang itu kan adalah pencipta. Iya kan? Pencipta. Yang pertama. Nah kalau Tuhan itu bukan yang pertama, masa ada Tuhan yang bukan yang pertama? Itu kan logika orang yang bodoh sekalipun gak akan bisa nerima itu. Ada Tuhan edisi kedua lah itu loh. Iya, itu kan aneh. Logika dari mana? Tuhan itu yang ada dalam benak semua orang adalah yang menciptakan semuanya, yang paling awal, yang maha segala. Kan mestinya seperti itu. Lah kemudian ada sesuatu, dibuat oleh kita, kemudian dinyatakan ini sebagai Tuhan. Misalnya Tuhan yang menciptakan langit bumi, padahal langit buminya sudah ada sebelum dia ada. Aneh atau tidak? Aneh atau tidak? Aneh. Kemudian mereka mengatakan bahwa bukankah Isa itu lahir dari seorang ibu tanpa ayah? Lahir dari ibu tanpa ayah itu memang aneh. Tapi ada yang lebih aneh dari itu. Ada manusia yang lahir dari ayah tanpa ibu. Aneh belencak. Aneh belencak. Anak lahir seng ibu, tapi laka bapaknya. Aneh atau tidak? Aneh. Tapi yang lebih aneh apa? Ada manusia lahir dari bapak, gak ada ibunya. Aneh atau tidak? Aneh. Siapa? Ibu Hawa. Hanya punya bapak. Ibu Hawa gak pernah manggil beli dua mimi. Ibu Hawa itu lahir dari Adam, dari seorang laki-laki tanpa ibu. Paham tidak? Jadi kalau lahirnya Isa dari sosok ibu tanpa ayah itu alasan kalian menganggap Isa sebagai Tuhan, maka yang lebih tepat dianggap Tuhan adalah Hawa. Kenapa? Dia lahir dari ayah tanpa ibu. Paham tidak? Kalau hal yang semacam ini yang dijadikan alasan untuk menganggapnya sebagai Tuhan, ada yang jauh lebih aneh lagi. Siapa? Adam. Dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Coba Masya Allah. Maka di anak ayatnya, inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Isa baru lahir dari ibu tanpa bapak. Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Mestinya kalian menyembah Adam dong. Nah ini, coba logikanya itu sudah salah, sudah rusak. Apalagi mereka yang menyembah patung, yang menyembah kuburan, yang menyembah pohon, itu jelas. Lah iya, patung itu mereka buat, kemudian mereka nyatakan sebagai Tuhan.
Tuhan yang menciptakan alam semesta. Lah iya, masa ada Tuhan baru nongol setelah alamnya sudah ada dulu? Jadi dulu yang menciptakan alamnya siapa? Maka coba perhatikan konsep tauhid dalam Al-Quran, itu luar biasa. Ketika Allah ingin menyadarkan orang yang menganggap berhala sebagai Tuhan, di ayat ini dimintai tolong, dimintai bantuan, iya kan? Apa kata Allah? Wa iyaslubhumudz dzubabu la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Berhala semacam itu kalian anggap sebagai Tuhan. Kalian berharap keselamatan dari dia, lawong dianya saja dipencloki laler nggak bisa menyelamatkan diri. Paham le maksudnya? Patung loh, patung poli ditekan, disembah, mohon keselamatan Mbah Patung misalnya ya. Loh iya, mohon agar bisa ini itu, minta keselamatan pada patung. Sedangkan patung itu tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika ada lalat mencelok. Paham tidak? Maka bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain untuk menyelamatkan dirinya saja tidak bisa? Paham tuh maksudnya? Paham tidak? Nah itu. Kuning kene. Ayo kita dialog. No, kalaupun dilakukan debat, maka dengan cara yang paling baik, dengan etika, dengan akhlak. Kenapa? Karena perdebatan dengan menjunjung tinggi akhlak itu akan menjadikan musuh kita sebagai teman dekat, kekasih yang paling setia. Bukan dengan saling bully, caci maki, ujaran kebencian, bukan seperti itu. Maka Al-Quran mengatakan idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi ketika Nabi mengatakan innama bu'itsu li utammim makarimal akhlak, ini sudah kata kunci. Ketika Nabi menyampaikan adabani rabbi fasana tadibi, ini sudah merupakan kata kunci, tidak boleh diabaikan. Nabi Isa tidak pernah ingin disembah. Bahkan Nabi Isa tidak pernah punya kemauan untuk disembah. Maka nanti ada dalam akhir surat Al-Maidah teguran Allah kepada Nabi Isa. Kata Allah, "A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain." Isa, bukan Musa ya, Isa, apakah kamu mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Nabi Musa jawabnya diplomatik sekali, kata Nabi Musa. Loh, tidak pernah. Tidaklah pantas atau pantang bagiku mengatakan apa yang tidak diperintahkan kepadaku untuk dikatakan. Kata Nabi Musa, saya kau perintahkan untuk mengajak mereka menyembahmu, ya maka itu saja yang saya katakan, tidak lebih. Itu Nabi itu amanahnya kan di situ. Sidik amanah tabligh fatra, amanahnya itu mereka hanya mengatakan an aqula ma laysa li bihaq. Jadi yang diperintahkan Allah untuk dikatakan itu apa? Yaitu tidak lebih tidak kurang. Karena kalau kurang berarti mereka tidak tabligh, paham kan? Kalau lebih berarti mereka tidak amanah, jelas? Loh, itu. Sampai kemudian kata Nabi in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang aku mengatakan, ya kau tahu lah ya Allah, gak perlu bertanya. Ta'lamu ma fi nafsi. Karena engkau tahu apa yang ada padaku. Dan aku tidak pernah tahu tentang engkau. Wa kuntu syahidan alaihim. Selama aku hidup, aku menyaksikan sendiri. Tapi ketika aku sudah meninggal dunia, mereka menganggap aku sebagai Tuhan. Ya itu sudah bukan urusan saya sudah mati kok. Paham tidak maksudnya? Itu sudah urusan. Maka di sini Nabi Musa, ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Hei Bani Israel, sembahlah Allah.
Allah itu siapa? Tuhanku dan Tuhan kalian. Aku dan kalian itu sama, hamba Allah. Hanya bedanya aku dipilih Allah menjadi Rasul. Itu. Jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, termasuk dengan saya. Kenapa? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Karena sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim tidak punya penolong. Kenapa dikatakan zalim? Karena kemusyrikan adalah kezaliman yang paling besar. Paham, Le? Di sini kan judulnya kan mempersekutukan Allah, yusyrik. Kenapa ayatnya ditutup dengan wa malil zalimin, bukan wa malil musyrikin? Karena musyrik itu kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Paham? Naqifuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.